Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Wulandari dengan NIM 2021 DP041 dari kelas DP 5A D4 Kebijakan dan Manajemen Pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang PBB Yayasan Pendidikan. Yayasan Pendidikan merupakan lembaga yang berada di luar pemerintah dan bersifat non-profit, turut terlibat aktif dalam upaya pengembangan pendidikan di Indonesia. Undang-Undang PDRD memberikan kesempatan bagi yayasan pendidikan untuk mendapatkan pengecualian pembayaran pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, atau yang disebut PBB P2. Permasalahan muncul di Kota Bandung setelah adanya kebijakan pengalihan pusat ke daerah yang pemungutan PBB P2 terhadap yayasan pendidikan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data dalam penelitian ini merupakan kombinasi data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustakaan yang dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kriteria buku dan jelas terkait yayasan pendidikan yang dapat dikenakan pungutan PBB P2 dan implementasi pungutan PBB P2 terhadap yayasan pendidikan di Kota Bandung dinilai belum maksimal karena pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan pemerintah Kota Bandung belum menyeluruh serta minimnya sosialisasi dan komunikasi terkait pemungutan PBB P2 terhadap yayasan pendidikan dalam kerangka pengembangan pendidikan nasional. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atau mendapatkan manfaatnya. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan pajak atas pajak bumi dan bangunan. 2. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dan melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan PBB P2, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau yang disebut PBB P3. Subjek pajak bumi dan bangunan diantaranya ada 1. Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi. 2. Orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi. 3. Orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai pembangunan. 4. Orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan meliputi 1. Sawah, 2. Ladang, 3. Kebun, 4. Tanah, 5. Pekarangan, 6. Tambang. Objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi 1. Rumah tinggal, 2. Bangunan usaha, 3. Gedung bertingkat, 4. Pusat pembelanjaan, 5. Pagar mewah, 6. Kolam renang, 7. Jalan tol. Pengecualian objek pajak. 1. Digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan antara lain 1. Di bidang ibadah. Contoh, masjid, gereja, vihara. B. Di bidang kesehatan. Contoh, rumah sakit. C. Di bidang pendidikan. Contoh, madrasah, pesantren. D. Di bidang kebudayaan nasional. Contoh, museum, candi. E. Di bidang sosial. Contoh, panti asuhan. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh diplomatik konsulat berdasarkan pelaku timbal balik. 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang digunakan oleh Menteri Keuangan. Tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak. 1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau yang disebut NJOP pengganti. 2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan pertimbangan pendapat gubernur atau bupati atau wali kota atau pemerintah daerah setempat. 3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan secara serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi sosial. Hak wajib pajak. 1. Memperoleh SOP secara gratis pada setiap kantor pelayanan PBB, penyeluruhan pajak atau tempat lain yang ditunjuk. SPOP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB, memperoleh penjelasan keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyelesaian ataupun penyampaian kembali SPOP pada kantor pelayanan PBB, kantor penyuluhan pajak. 3. Perolehan tanda terima pengembalian SPOP dari kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak. 4. Memperbaiki pengisulang PBB SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan melampirkan fotokopi bukti yang sah atau sertifikat tanah, akte jual beli tanah, dan lain-lain. 5. Menunjukkan orang pihak lain selain pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan surat kuasa khusus materai sebagai kuasa wajib pajak untuk mengisi dan mendatangi SPOP. 6. Mengajukan permohonan atas mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu yang dilampau dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah. 7. Memperoleh tanda terima SPPT. 8. Memperoleh surat tanda terima setoran atau STIS dan tanda terima sementara atau TES. 9. Mengajukan keberatan dan pengurangan atas pendapatan PBB apabila menurut wajib pajak ada yang tidak sesuai antara data seperti NJOP, seluas tanah atau bangunan pada SPPT yang diterimanya. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke kantor pelayanan pajak PBB. 10. Memperoleh pengurangan pajak jika wajib pajak tidak mampu membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu dan lain sebagainya, dapat memohon pengurangan ke PBB. Kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan diantaranya: 1. Mendaftarkan objek pajak. 2. Mengisi SPOP dengan jelas dan benar dan lengkap. 3. Penyampaian kembali SPOP yang telah diisi wajib bagi kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak setempat paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima. 4. Melaporkan perubahan data objek pajak wajib pajak kepada kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan pembetulan SPOP. Sanksi bagi wajib pajak bumi dan bangunan yang lalai.
Wajib pajak yang telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau SPT dari kantor pelayanan PBB atau yang disampaikan lewat pemerintah daerah harus melunasinya tepat waktu di tempat pembayaran yang telah diajukan dalam SPPT, yaitu bisa di bank, persepsi atau kantor pos dan giro. Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan berturut-turut. Total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah sebagai surat tagihan pajak atau yang disebut SPT. Jika dalam waktu 30 hari setelah SPT terbit belum ada pembayaran dari pihak wajib pajak, dapat diterbitkan surat paksa atau yang dinamakan SP. Cara pembayaran PBB. 1. Bisa via offline atau pembayaran via offline. Berikut ini adalah langkah mudahnya. 1. Datang ke bank atau ke kantor pos terdekat. 2. Jangan lupa membawa SPPT, lalu disarankan ke kasir atau ke teller bank. 3. Setelah ini Anda hanya perlu menunggu nominal pembayaran dan bisa segera langsung membayarnya. Agar tidak terkena denda PBB, saat ini bayar PBB juga bisa dilakukan melalui gerai Indomaret atau Alfamart. Secaranya sederhana. Hanya membawa SPPT kemudian disarankan ke kasir. Kemudian kasir akan mengecek tagihan. Kemudian transaksi bisa langsung dilakukan. 2. Via online. 1. Bisa memakai link aja. 2. GoPay. 3. Tokopedia. Adapun beberapa ATM bank yang dapat digunakan untuk membayar PBB adalah ATM Bank DKI, BCA, Mandiri, BRI, Danamon, CIMB, BNI, dan BTN dengan memasukkan nomor objek pajak atau NOP dan tahun pembayaran pajak. Batas pembayaran dan denda keterlambatan PBB. Batas jatuh tempo pembayaran PBB adalah 30 September. Besarnya peraturan Menteri Keuangan nomor 78 atau PIP 03/2016, besarnya pajak bumi dan bangunan sebesar 2% setiap bulannya. Untuk menghitung besarnya denda, mari kita asumsikan kalau tagihan pajakmu 1 juta dengan jangka waktu keterlambatan 12 bulan atau 1 tahun. Berdasarkan informasi di atas, maka cara menghitung PBB yang bersangkutan adalah sebagai berikut. 1 juta dikali 2% sama dengan 240.000. Jangan lupa jumlah di atas hanya untuk denda. Saat pembayaran tunggakan pajak, maka kamu diwajibkan untuk membayar iuran pokok PBB dan tahun ini dan tahun sebelumnya. Jika demikian, cara menghitung denda PBB berikut. Iuran pokok terutang tersebut ialah 1 juta ditambah 1 juta ditambah 240, yaitu totalnya 2.240.000. Besarnya NJKP dalam PBB adalah A. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari NJOP. B. Objek pajak lainnya 1. Sebesar 40% dari NJOP apabila NJOP-nya 1 miliar atau lebih. 2. Besarnya 20% dari NJOP apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar. Rumus perhitungan PBB. Rumus tarif PBB dikali NJKP. Keterangan tarif 0,5%, NJKP presentase NJKP kali kurung buka NJOP dikurang NJOP TKP.
Atau jika presentasi NJKP 20%, maka rumusnya 0,5 dikali 20% dikali NJOP dikurang NJOP TKP, hasilnya 0,1% dikali NJKP. 2. Jika presentasi NJKP 40%, maka rumusnya 0,5% dikali 40% dikali hasil NJOP dikurang NJOP TKP, sama dengan 0,2% dikali NJKP. Contoh kasus perhitungan. Perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB pada yayasan pendidikan melibatkan beberapa faktor seperti nilai properti, tarif pajak PBB, dan potongan-potongan tertentu. Contoh sederhana perhitungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Data properti yayasan pendidikan, luas tanah 800 meter persegi, nilai bangunan 3 miliar rupiah, tarif PBB yang berlaku. Tarif PBB yang ditetapkan oleh pemerintah setempat adalah 0,25%. Tarif PBB. Hitung PBB. Tentukan nilai properti atau tanah plus bangunan. Gunakan tarif PBB untuk menghitung PBB yang dibayarkan. Berikan perhitungan dan tentukan jumlah PBB yang harus dibayar oleh yayasan pendidikan tersebut. Jangan lupa untuk menyertakan langkah-langkah perhitungannya. Langkah-langkah perhitungannya yaitu 1. Hitung nilai propertinya. Luas tanah 800 meter persegi, nilai bangunan 3 miliar, nilai properti, luas tanah plus bangunan. Luas tanahnya 800 meter persegi ditambah nilai bangunannya 3 miliar, sama dengan 3 miliar 800. Hitung PBB. Tarif PBB 0,25%. PBB nilai properti dikali tarif. PBB 3 miliar 800 rupiah dikali 0,025 sama dengan 7.502 rupiah. Jawaban: berdasarkan data yang diberikan, yayasan pendidikan tersebut harus membayar PBB sebesar 7.502 miliar 2 juta rupiah. Hak bagi wajib pajak. Hak bagi wajib pajak dalam pembayaran PBB. 1. Memperoleh SPOP secara gratis pada setiap kantor pelayanan PBB, penyaluran pajak, dan tempat lain yang ditunjuk. SPOP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB, memperoleh penjelasan keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP dan kantor pelayanan PBB kantor penyuluhan pajak, memperoleh tanda terima kasih pengembalian SPOP dari kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak. 4. Mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan melampirkan foto bukti yang sah atau sertifikat tanah, akte jual beli tanah, dan lain-lain. 5. Menunjukkan orang lain sebagai pegawai Direktur Jenderal Pajak dengan surat kuasa khusus materai sebagai kuasa wajib pajak untuk mengisi dan mendatangi SPOP. 6. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebagai batas waktu yang dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah. 7. Memperoleh tanda terima SPPT. 8. Memperoleh tanda terima setoran STIS dan tanda terima sementara atau TES. 9. Mengajukan keberatan dan pengurangan atas pendapatan PBB apabila menurut wajib pajak yang tidak sesuai antara data seperti NJOP, luas tanah, dan bangunan pada SPPT yang diterimanya. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke kantor pelayanan PBB. 10. Memperoleh pengurangan pajak jika wajib pajak tidak sanggup untuk mampu membayar PBB dengan alasan tidak mampu dan lain sebagainya, dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB.
Kewajiban bagi wajib pajak. Kewajiban bagi wajib pajak antara lain 1. Mendaftarkan objek pajak. 2. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap. 3. Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi wajib pajak ke kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak setempat paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima. 4. Melaporkan perubahan data objek pajak wajib kepada kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan pembetulan SPOP sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.